Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini berjumpa kembali dengan Pak Iksan di channel Muhammad Iksan. Akan membahas latihan ujian SDMI Kabupaten Bantul tahun pelajaran 2020-2021 pelajaran IPA. Part 3 atau bagian 3 ini akan membahas soal nomor 26 sampai dengan soal 40. Langsung saja, indikator nomor 26. Disajikan ilustrasi, siswa dapat menentukan cara menghemat energi listrik. Soalnya, 3 bulan terakhir ini ibu sering mengeluhkan naiknya tagihan biaya listrik. Cara yang dapat dilakukan untuk menghemat energi listrik adalah A. Mematikan lampu saat tidur. B. Menyetrika pakaian sehari sekali. C. Matikan alat listrik sepanjang hari. D. Mengganti lampu listrik dengan lampu minyak. Yang benar jawabannya adalah A. Kita lanjut indikator nomor 27. Peserta didik dapat menentukan pemanfaatan prinsip pemuaian atau penyusutan berdasarkan ilustrasi. Penerapan prinsip pemuaian yang tepat agar tidak terjadi kerusakan pada peralatan atau benda adalah A. Sambungan jembatan dibuat rapat agar kuat menahan beban kendaraan. B. Sambungan rel kereta api dibuat renggang agar tidak bengkok saat panas. C. Pemasangan kabel listrik saat siang dibuat kendur agar tidak putus saat malam. D. Pemasangan kaca jendela dibuat serapat mungkin agar tidak berbunyi saat dingin. Jawaban yang paling benar adalah B, yaitu sambungan rel kereta api dibuat renggang agar tidak bengkok saat panas. Indikator soal nomor 28. Disajikan ilustrasi suatu percobaan. Siswa dapat menyimpulkan benda yang termasuk konduktor atau isolator. Soalnya, Keisha melakukan percobaan melelehkan coklat dengan 4 wadah. Wadah yang digunakan terbuat dari bahan yang berbeda, namun ukuran, bentuk, dan besar nyala api sama. Tiap wadah membutuhkan waktu yang berbeda hingga coklat meleleh semua. Dari percobaan diperoleh data sebagai berikut. Tembaga, waktunya 5 menit, perak 3 menit, kaca 20 menit, aluminium 7 menit. Berdasarkan percobaan tersebut, kesimpulan yang tepat adalah A. Kaca menghantarkan panas lebih baik dari perak. B. Aluminium menghantarkan panas lebih baik dari tembaga. C. Perak menghantarkan panas lebih baik dari kaca. D. Kaca menghantarkan panas lebih baik dari aluminium. Yang benar adalah perak menghantarkan panas lebih baik dari kaca. Yang benar adalah C. Kita lanjutkan soal nomor 29. Indikatornya disajikan gambar atau ilustrasi tentang pengaruh gaya terhadap gerak, arah, dan bentuk benda. Peserta didik dapat menentukan kegiatan lain yang memiliki pengaruh yang sama. Perhatikan gambar berikut. Peristiwa seperti gambar menunjukkan gaya dapat mengubah
A. Bentuk benda, B. Arah gerak benda, C. Kecepatan gerak benda, D. Benda bergerak menjadi diam. Jawabannya adalah A. Bentuk benda, yaitu bendanya pecah menjadi dua atau patah. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 30. Indikatornya, siswa dapat menyebutkan perubahan energi pada suatu alat berdasarkan gambar. Perhatikan gambar berikut. Kipas angin, bor listrik. Perubahan energi yang terjadi saat kedua alat tersebut digunakan adalah A. Energi listrik menjadi energi kalor, B. Energi gerak menjadi energi listrik, C. Energi panas menjadi energi gerak, D. Energi listrik menjadi energi kinetik. Kinetik itu nama lainnya adalah gerak. Yang benar adalah D. Energi listrik menjadi energi kinetik atau gerak. Selanjutnya soal nomor 31. Indikatornya, siswa dapat menyebutkan energi alternatif. Energi alternatif yang bukan berupa bahan bakar adalah A. Bioetanol, yaitu bahan bakar dari umbi-umbian, B. Briket arang. Apa itu briket arang? Yaitu bahan bakar yang dibuat dari tempurung kelapa, C. Biogas. Apa itu biogas? Bahan bakar dari kotoran hewan, pengganti LPG dan minyak tanah, C. Panas bumi, penggerak turbin air pada generator pembangkit listrik. Berarti dari keempat ini yang bukan bahan bakar adalah panas bumi. Jadi jawabannya adalah D. Soal selanjutnya 32. Indikatornya, disajikan gambar alat elektronik, siswa dapat menentukan alat lain yang memiliki perubahan energi yang sama. Perhatikan gambar berikut. Alat lain yang memiliki perubahan energi sama dengan alat pada gambar adalah, gambar tersebut adalah solder, yaitu mengubah energi listrik menjadi panas. A. Blender. Blender adalah listrik menjadi gerak. B. Setrika. Listrik menjadi panas. C. Televisi. Listrik menjadi cahaya dan suara. D. Lampu. Listrik menjadi cahaya. Yang benar adalah B. Listrik menjadi panas. Kita lanjut soal nomor 33. Indikatornya, siswa dapat menjelaskan sifat magnet. Perhatikan gambar berikut. Percobaan seperti gambar menunjukkan sifat magnet. A. Kutub senama tolak menolak dan kutub tak senama tarik menarik. B. Mempunyai medan magnet yang kuat di kedua kutubnya. C. Gaya tarik magnet dapat menembus benda tipis. D. Tidak dapat menarik benda yang terbuat dari kaca. Jawaban yang benar adalah C. Gaya tarik magnet dapat menembus benda tipis. Kita lanjutkan soal nomor 34. Indikatornya, disajikan alat musik, gambar atau nama, siswa dapat menentukan alat musik lain yang dimainkan dengan cara yang sama. Perhatikan gambar berikut. Alat musik lain yang cara memainkannya sama seperti alat musik pada gambar adalah, gambar tersebut dimainkan dengan cara dipetik. A. Biola, sitar, dan kecapi. Biola digesek, sitar dipetik, kecapi dipetik. Kemudian B. Harpa, marakas, dan angklung. Harpa dipetik, marakas digetarkan, angklung digetarkan. C. Rebab,
biola, dan talempong. Rebab digesek, biola digesek, talempong dipukul. Kemudian yang D, mandolin, harpa, dan sasando. Tiga-tiganya dimainkan dengan cara dipetik. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 35. Indikatornya, siswa dapat menyebutkan pemanfaatan sifat-sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemanfaatan sifat cahaya dipantulkan adalah A. Penggunaan periskop untuk mengamati suatu tempat. Ini menggunakan sifat cahaya dipantulkan. B. Memanfaatkan teropong untuk melihat benda jauh, menembus benda bening. C. Melihat benda dengan lup agar tampak besar, menembus benda bening. D. Membuat pelangi dengan semprotan air. Ini adalah diuraikan. Berarti jawabannya adalah A. Dipantulkan. Penggunaan periskop untuk mengamati suatu tempat. Selanjutnya soal 36. Indikatornya, disajikan gambar sumber daya alam. Peserta didik dapat menyebutkan manfaat sumber daya alam tersebut. Perhatikan gambar berikut. Sumber daya alam tampak pada gambar dapat dimanfaatkan untuk, ini gambar tebu ya, anak-anak. A. Pembuatan biosolar. B. Bahan kosmetik. C. Pembuatan spiritus. D. Bahan pembuatan kain. Yang benar jawabannya adalah C. Pembuatan spiritus. Nomor 37. Indikatornya, peserta didik dapat menjelaskan tahap daur air. Penjelasan tahapan daur air yang tepat adalah A. Limpasan, yaitu jatuhnya air ke tanah. Yang benar, air mengalir di permukaan tanah, itu adalah limpasan. Evaporasi, yaitu berubahnya air menjadi uap air, penguapan. Kondensasi, yaitu proses perubahan air menjadi es, pengembunan, yang biasa disebut dengan kumpulan awan, itu adalah kondensasi. D. Presipitasi, yaitu berubahnya uap air menjadi titik-titik air, jatuhnya titik-titik air ke permukaan bumi. Yang benar jawabannya adalah B. Ya, evaporasi, yaitu berubahnya air menjadi uap air. Kalau kondensasi itu adalah yang benar pengembunan atau kumpulan awan. Presipitasi yang benar itu adalah jatuhnya titik-titik air ke permukaan bumi. Ya. Kalau limpasan yang A itu yang benar adalah air mengalir di permukaan tanah. Jadi yang paling tepat adalah evaporasi, yaitu berubahnya air menjadi uap air. Jawabannya B. Kemudian kita lanjutkan nomor 38. Peserta didik dapat menyebutkan ciri-ciri salah satu planet. Ciri-ciri planet Saturnus adalah A. Skala revolusi lebih cepat daripada skala rotasi. Salah, karena revolusi Saturnus adalah 29,46 tahun, sedangkan rotasi 10 jam 47 menit. Berarti jawaban A salah. Kemudian B. Memiliki satelit bernama Titan. Benar. C. Skala revolusi paling lama. Salah. Yang paling lama Neptunus, yaitu 165 tahun. Kemudian yang D. Planet terbesar. Salah. Saturnus adalah terbesar kedua setelah Jupiter. Jawaban yang benar adalah
memiliki satelit bernama Titan, yaitu B. Kita lanjutkan soal nomor 39. Indikatornya, disajikan satu peristiwa tentang rotasi atau revolusi bumi atau bulan. Peserta didik dapat menentukan peristiwa lain yang sama sebagai akibat rotasi atau revolusi. Roni menelpon temannya yang ada di Australia. Ternyata di Australia sedang musim panas. Ia kemudian menelpon temannya yang ada di Rusia. Ternyata di Rusia sedang musim dingin. Perbedaan tersebut terjadi akibat adanya suatu gerakan benda langit. Peristiwa lain yang diakibatkan gerakan tersebut adalah, sebelum kita menjawab, kita simpulkan dulu bahwa pernyataan tersebut adalah contoh revolusi bumi atau akibat dari revolusi bumi. A. Terjadinya perbedaan waktu, itu adalah rotasi bumi. B. Terjadinya perubahan bentuk bulan, revolusi bulan. C. Adanya gerak semu harian matahari, rotasi bumi. D. Adanya perubahan lama siang dan malam, revolusi bumi. Jadi keempat ini yang benar adalah revolusi bumi, yaitu D. Ya. Kita lanjut soal yang terakhir, yaitu soal nomor 40. Disajikan gambar gerhana. Siswa dapat menentukan proses terjadinya gerhana. Perhatikan gambar berikut. Gambar yang terjadi pada saat bulan berada di nomor 2 adalah A. Gerhana bulan penumbra, karena bulan berada pada penumbra bumi. Betul. B. Gerhana bulan total, karena bulan berada pada daerah umbra bumi. Salah. C. Gerhana bulan parsial, karena sebagian bulan pada daerah umbra dan penumbra. Salah. D. Gerhana bulan penumbra, karena bulan berada pada daerah umbra bumi. Salah. Berarti jawaban yang benar adalah A. Gerhana bulan penumbra, karena bulan berada pada penumbra bumi. Terima kasih atas perhatian anak-anak dan telah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.